Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Tiga guru sufi tanah Jawa berusaha memaparkan wejangan ruhani atau pesan-pesan spiritual dari tiga sosok kiai tanah Jawa, Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maraki, Meranggen Demak, Syekh Romli Tamim, Rejoso Jombang, dan Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani, Cidahu, Banten. Pesan-pesan spiritual dari tiga tokoh yang menjadi mahaguru, mursyid, di tanah Jawa ini menyimpan semacam doktrin sufistik ala Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan Tarikah Syaziliyah. Dalam tiga bagian ihwal wejangan tiga guru sufi termasyur di jagat Jawa ini. Pada bagian pertama dijelaskan mengenai wejangan ruhani dari Abuya Dimyati. Abuya Dimyati merupakan ulama karismatik dari Banten. Wejangan spiritualnya mampu menjadi peneduh terhadap dahaga umat. Wejangan-wejangan Abuya memiliki kualitas tinggi sebagai obat bagi jiwa yang sakit, bagi jiwa yang gersang sekaligus nur ilahiyah yang menguasai kerajaan hati, dengan berjuta-juta malaikat berjaga di sana, yang bisa mengusir gelap zulumat dan setan serta bala tentara junudus syaiton dari hati manusia. Dalam wejangannya, menjadi mursyid tarikah tidak asal begitu saja, melainkan melalui syarat tertentu. Setidaknya, ada tiga syarat menjadi seorang mursyid. Pertama, seorang mursyid ketika menjadi pembimbing spiritual dan penunjuk jalan haruslah matang dalam menguasai ilmu para ulama. Kedua, seorang mursyid juga harus memahami hikmah dari orang-orang yang sudah ma'rifat billah. Ketiga, seorang mursyid menguasai pula taktik dan strategi yang diterapkan penguasa, raja atau pemimpin politik. Tiga kriteria ini pertama kali sebenarnya telah dicetuskan oleh pemimpin Tarikah Qadiriyah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hasil ijtihad Syekh Abdul Qadir Jailani itu dicatat oleh Syekh Abi Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Lujainid Dani. Karena nilai universalnya, menurut penulis berlaku di setiap gerakan tarekat hingga sekarang. Cerita ini mengharuskan ulama yang benar-benar alim, ahli ibadah dan hikmah serta giat membimbing dan mendekat pada umat. Secara khusus, Abuya Dimyati juga memiliki risalah yang diperuntukkan untuk umat dalam menekuni Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Di antaranya risalah Asyal Al-Qadar yang berisi tentang nama-nama sahabat ahli perang Badar beserta ajaran kearifannya. Juga kitab Ras Al-Kasar yang menjelaskan tentang pentingnya Hizib Nasr. Juga kitab Hadiah Al-Jalaliyah yang menjelaskan ihwal sanad, karakteristik Tarikah Syaziliyah, dan kepantasan untuk para salik dalam bertakarub kepada Allah. Pada bagian kedua berisi tentang wejangan ruhani Syekh Romli Tamim, Rejoso, Jombang, ulama karismatik yang menadi mursyid Tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Salah satu buah karya Syekh Romli adalah Samrah Al-Fikriyah yang berisi tentang doktrin sufistik bagi ahli tarekat dan tasawuf. Dalam wejangannya, Syekh Romli mengatakan bahwa jalan untuk usyul, ma'rifat billah, bagi para santri tarikah adalah dengan cara serius melaksanakan tiga hal berikut. Pertama, mengembangkan zikir khafi, zikir samar, atau zikir dalam hati. Caranya dengan menghadirkan hati secara total senantiasa ingat Allah dalam keadaan apapun. Kedua, muraqabah, yaitu senantiasa berusaha mengejar dan mendekat kepada Allah. Dalam wukuf di hadra ilahiyah, santri tarekah mesti senantiasa berharap dengan prasangka baik husnuzon terhadap anugerah yang diberikan Allah. Ketiga, dengan jalan hikmah pengabdian, yaitu setia menjadi pelayan bagi guru yang telah memberikan talqin zikir, kaifiyah, dan jamiyah serta juga bersedia menyediakan diri untuk menjadi pelayan bagi santri-santri yang lain. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan sekaligus berusaha bermanfaat bagi sesama. Tiga jalan ini dilakukan secara ikhlas dan istiqomah dengan berserah total kepada Allah. Pada bagian ketiga, penulis menjelaskan ihwal wejangan ruhani Syekh Muslim Meranggen. Syekh Muslim Meranggen dikenal sebagai mursyid Tarekah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang memiliki kedalaman ilmu dan kejernihan hati. Salah satu karyanya yang cukup populer adalah Futuhat Rabbaniyah yang menguraikan doktrin sufistik menuju tersingkapnya ma'rifat ilahiyah.
Karya lainnya yang juga tak kalah populer adalah An-Nur Al-Burhani yang merupakan syarah penjelasan kitab Lujain Ad-Dani, karya Syekh Abi Ja'far Al-Be'er-Sanji yang meriwayatkan biografi Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam Futuhat Ar-Rabbaniyah, Syekh Musli secara detail menjelaskan tentang tata cara santri dalam menjalankan tarekah, terutama doktrin yang ia sebut sebagai Mabadi Ilmi At-Tarikah yang membahas landasan tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Salah satu untaian hikmahnya adalah berfik harus dibarengi dengan tasawuf. Barang siapa yang semata berpegang pada formalitas fik, tanpa praktek tasawuf, maka seorang itu bisa terjatuh pada perilaku fasik. Dan barang siapa mencoba-coba bertasawuf tanpa tuntunan syara, maka ia bisa jatuh dalam kafir zindik. Dan barang siapa bertasawuf dan menjalankan tuntunan syara, fik, maka ia akan sampai pada hakikat dan kesejatian. Bagi siapa saja ingin mengenal lebih dekat ihwal warisan tiga ulama besar Sufi Jawa beserta ajaran dan seluk-beluk kehidupannya. Namun pembaca jangan lantas kecewa sebab buku ini bukanlah biografi khusus melainkan sekedar serpihan pemikiran dan untaian hikmah yang menyejukkan. Sebuah buku yang memuat ajaran kearifan tiga guru Sufi Jawa yang terus dikenang sepanjang masa.